Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hikmawati. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 dan 4 yang berjudul Pengembangan Kurikulum PAUD. A. Model pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, pilar pengembangan kurikulum PAUD. Pengembangan kurikulum anak usia dini hendaknya dikembangkan berdasarkan 3 pilar, yaitu A. Penataan lingkungan di dalam dan di luar kelas, B. Kegiatan bermain dan alat permainan edukatif, C. Interaksi yang ditunjukkan oleh guru dan anak serta orang-orang yang terdapat di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pada dasarnya terdapat 2 pendekatan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan perkembangan. Pendekatan perilaku beranggapan bahwa konsep-konsep tidaklah berasal dari dalam diri anak dan tidak berkembang secara spontan, sedangkan perkembangan berpandangan bahwa perkembanganlah yang memberikan kerangka untuk memahami dan menghargai pertumbuhan alami anak usia dini. Adapun pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAUD yaitu yang pertama, pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran pada tahap ini haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, berpusat pada anak. Kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Ketiga, pemisahan bidang pengembangan tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Kelima, bersifat fleksibel dan luwes. Adapun kekuatan pembelajaran tematik adalah yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Yang kedua, pusat kegiatan belajar, sentra. Pusat kegiatan belajar pada pembelajaran yang berpusat pada anak dibangun atas dasar bahwa setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar, dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang ingin diketahuinya. Model pembelajaran sentra memiliki ciri khas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, learning by doing. Yang kedua, learning by stimulation. Yang ketiga, learning by modeling. Adapun yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan ruang kelas yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi tingkah laku dan masalah-masalah pengelolaan. Yang kedua, memberikan kesempatan dan merespon keberhasilan pertumbuhan terhadap anak-anak yang mempunyai penyimpangan. Yang ketiga, mendukung belajar dari pembelajaran yang terjadi dalam situasi di ruangan kelas. Dan yang keempat, menumbuhkan harga diri dalam jiwa anak, mengembangkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab, membantu mengembangkan sikap pengendalian diri dan disiplin. C. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, relevansi, yaitu kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu. Yang kedua, adaptasi, yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologis, iptek, dan seni. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya dalam rangka mempersiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya. Yang keempat, fleksibilitas. Kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi lembaga penyelenggara. Kelima, kepraktisan dan akseptabilitas. Kurikulum anak usia dini harus memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini. Keenam, kelayakan
kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan kepada anak usia dini. Dan yang ketujuh, akuntabilitas. Kurikulum anak usia dini harus dapat bertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. D. Berbagai model pembelajaran anak usia dini. Terdapat berbagai model pembelajaran anak usia dini yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Yang pertama yaitu model kelas berpusat pada anak. Tujuan menggunakan model kelas berpusat pada anak adalah yang pertama, untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendekatan kecerdasan yang dimilikinya. Yang keempat, menggunakan pendekatan bermain yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip learning by playing dan learning by doing. Strategi pembelajaran berpusat pada anak ditandai dengan yang pertama, adanya materi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, metode pembelajaran yang mengacu pada centers of interest melalui pengembangan tematik. Yang ketiga, media dan sumber belajar yang dapat memperkaya lingkungan belajar. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas yang bersifat demokrasi. Kedua, model keterampilan hidup. Asumsinya kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak ialah akan berarti apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup, life skill. Melalui berbagai kecakapan hidup yang dikuasainya, anak inilah kelak ia akan mampu bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, model BCCT. BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik. Tujuan dari model BCCT yang dimaknai sentra dan saat lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model ini ditunjukkan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak. Yang kedua, model ini menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalaman sendiri. Yang ketiga, dilengkapi dengan standar operasional yang baku, yang berpusat di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada di dalam lingkungan bersama pendidik, sehingga mudah diikuti. Adapun ciri-ciri dari model BCCT yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal yang penting. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan. Dan yang keempat, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Keempat yaitu model bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak. Bermain kreatif adalah kegiatan bermain yang memberikan kebebasan pada anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan suatu bentuk kreativitas yang unik. Ciri-ciri model kreatif yaitu sebagai berikut. Pertama, fase berpikir kreatif, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang kedua, karakteristik kreativitas, kelancaran, kelenturan, keaslian, elaborasi, keuletan, dan kesabaran. Yang ketiga, penerapan potensi kecerdasan jamak yang merupakan ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas dan belajar melalui bermain. Yang kelima yaitu model stimulasi OED, observasi, eksplorasi, dan dikembangkan. Metode OED sangat sesuai diterapkan pada anak usia 2 tahun. Model stimulasi OED ini memiliki 3 langkah utama yaitu yang pertama, observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh stimulator dalam rangka mengamati semua perilaku yang muncul dari anak sebagai perwujudan dari potensi bawaan yang dimilikinya. Yang kedua, eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh stimulator dalam rangka menggali sebanyak-banyaknya perilaku yang muncul dari anak agar semua potensi yang tersembunyi dapat segera muncul sesuai dengan masa PK yang ditunjukkan oleh masing-masing anak. Yang ketiga, dikembangkan
dikembangkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh stimulator dalam rangka mengoptimalkan potensi yang muncul sesuai dengan tahapan dan karakteristik perkembangan anak pada saat itu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.